Anak-anak sudah lengkap, Bibi. Sudah ku bilang jangan lupa bawa sambal dari rumah. Aduh, sakit. Kau masih saja membuatku harus membawakannya untukmu. Bibi, Anda pasti salah orang, Kau kan? itu anak perempuanku, mana mungkin aku tidak mengenalimu. Mereka semua teman sekamarmu, tidak perlu sungkan. Bukan, benar-benar bukan. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Sekarang aku mau memeriksa asrama dulu. Baru saja mulai sekolah, kok bisa-bisanya aku dipaksa jadi anak perempuannya? Kau tidak merasa malu karena ibumu seorang pengawas asrama, kan? Makanya, ya ampun, ini baru ibuku. Aku dengar ada seorang bibi di gedung kita yang menderita penyakit Alzheimer. Dia pelupa dan banyak ingatannya yang kacau. Lalu kenapa dia masih bisa jadi pengawas asrama? Dia sudah jadi pengawas di sekolah ini selama 7 tahun. Sekolah tidak tega memecatnya langsung. Tidak menyangka kondisinya seburuk ini. Ternyata bibi itu kasihan juga. Sebaiknya kita tidak usah membongkar rahasianya. Setelah beberapa hari, dia mungkin akan ingat lagi kalau kau bukan Lagi anaknya. pula ada sambal gratis yang bisa dimakan. Buka pintunya, waktunya olahraga. Bangun, waktunya olahraga. Bibi, Panggil mama. Bibi sangat kasihan, pura-pura sajalah sebentar. Ma, Ayo pergi lari. ini baru jam 7 pagi. Menurutlah dasar anak ini. Anda yakin mau ngawasi saya latihan tendangan? Jangan coba-coba malas. Kalau tidak bisa menendang tinggi, kau akan dipukul. Tarik perutnya. Tegak. 1, 2, 3, 6, 7. Cepat kencangkan. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Jadi anak pengawas asrama benar-benar tidak mudah. Demi cinta kasih yang besar. Anakku, ayo lari. Latihan menari tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kesabaran ada batasnya. Aku tidak mau pergi. Hari ini masih tetap lari, latihan tendangan dan latihan fisik. Bibi, aku bukan anakmu. Aku juga tidak mau belajar menari lagi. Kau bukan anakku. Padahal kau paling suka minum susu di pagi hari, tidak suka ketumbar, suka pedas, suka bihun, tidak suka mie. Semua ini aku ingat semuanya. Mama, aku anakmu. Apa Mama sudah ingat? Rosie, jangan bohongin bibi lagi. Rosie, ini susumu. Ini sudah ingat atau makin kacau ya? Ini ibuku. Sewaktu kecil aku selalu belajar menari. Dia hanya ingat aku pernah belajar menari. Setelah itu kondisinya memburuk. Dia lupa siapa namaku, bahkan lupa wajahku. Aku kira ibuku akan benar-benar melupakanku. Dalam keseharian, Bibi ingat semua detail tentangmu. Ma, ayo kita pulang dan obati sakitmu. Ini baru anak perempuanku. Lihat, kacau lagi. Kalian berdua harus pergi lari. Baik, ayo lari. Bibi dapat satu anak lagi secara cuma-cuma. Menurutmu, apa Bibi sebenarnya tahu kalau si Fanny bukan anaknya tapi sengaja salah ingat? Aku punya 2 anak. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengapatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup. Ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Jika 4 gadis di asrama menyukai laki-laki yang sama, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah undian. Wah, aku yang dapat. Ini sudah takdir. Dia milikmu sekarang. Perlakukan cowok idolaku dengan baik ya. Yang kalah harus berlapang dada. Begitu saja sudah selesai. Terus mau gimana lagi? Kan sudah jadi milikmu. Tapi kalian harus bantu sampai tuntas dong. Cara mengejarnya itu yang paling susah. Kalau kamu berhasil mendapatkannya, kamu harus beresin asrama selama sebulan. Beli makanan selama sebulan. Kalian kejam ya. Oke deh, kami bertiga tahu jadwal dari Vino. Apa itu? Jam 8 pagi dia ke ruang dansa. Ini kartu dansaku. Akhir pekan dia main sepatu roda. Ini punyaku buat kamu. Hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 3 sore dia ke lapangan basket. Kasih dia air minum ini. Bisa diandalkan juga ya. Aduh.
Kamu tidak apa-apa. Sakit sekali. Kamu hebat juga ya, baru pertama kali latihan sudah bisa jatuh sampai seperti ini. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bisa jatuh karena keserempet kaki sendiri saat berdansa itu hebat. Ayo berteman di WeChat, nanti kalau ada gerakan yang tidak mengerti, aku kirimkan video tutorialnya. Gara-gara musibah malah dapat untung ya. Paling tidak kalian sudah berteman di WeChat. Pas di arena sepatu roda nanti jangan permalukan aku ya. Aduh, Loh, kamu lagi? Jangan bilang lututmu lemas lagi. kalau aku bilang lututku memang lemas, kamu percaya tidak? Cepat bangun, nanti orang-orang salah paham. Kamu ini pemula atau memang sengaja mau belajar denganku? Kasih dia air di lapangan basket beberapa kali supaya dia ingat wajahmu, pasti langsung dapat. Kasih air doang mah gampang. Dia sudah punya pacar. Mana orangnya? Hei, Vino, balikin karet rambutku. Dia menghapus kontak. Menurutku jangan berbelit-belit, kasih hadiah saja langsung dan nyatakan perasaan. Boleh juga. Kenapa kalian mengajakku makan besar begini? Padahal aku baru saja patah hati. Kami pesan makanan dulu ya. Sebenarnya aku yang mengajakmu makan. Kamu bisa menang undian untuk berkencan denganku itu bukan kebetulan. Itu aku yang mengatur semuanya. Kebersihan sebulan, ambil paket, dan beli makan. Ini jadwal kegiatanku, pastikan dia datang ya. Bagaimana bisa mereka memungut biaya dari kedua belah pihak? Apakah itu poin pentingnya sekarang? Aku kira itu tadi cuma kebetulan. Mana ada kebetulan sebanyak itu. Ini hadiah untukmu. Apa ini? Pelindung lutut supaya nanti kalau kamu pura-pura jatuh lagi lututmu tidak sakit. Cara berpikir cowok ini agak aneh ya, tapi mereka berdua memang tidak biasa. Kasih, kamu perhatian sekali. Aku juga berpikir begitu. Bau apa ini? Kapan asrama kita jadi sebersih ini? Deterjen cairku, siapa yang pakai? Pasta gigi yang baru kubeli cuma sisa setengah. Bukan aku ya, tapi yang kutaruh di kepala tempat tidur juga Di hilang. asrama ini kan cuma kita bertiga yang tinggal. Siapa ya kira-kira? Si Maya kan izin pulang 1 semester, nggak mungkin ada orang lain yang diam-diam tinggal di sini kan? Jangan bicara begitu, menakutkan tahu. Sepertinya nanti pintu asrama harus kita kunci terus. Pisang yang kubeli kemarin juga hilang. Udah aku makan habis. Ayo cepat pergi makan saja. Mungkin saja itu petugas asrama yang mengambilnya pas pemeriksaan kamar. Sore ini mereka ada 3 kelas. Aku bisa tidur sebentar lalu pergi sebelum jam 6. Sudah tidur semua. Aku bisa tidur di kasur yang kosong. Aku harus pergi sebelum mereka bangun besok pagi. Duh, mau ke toilet. Rere, kamu mau ke toilet juga? Wah, jadwal kuliah mereka hari ini padat sekali. Aku bisa bebas beraktivitas. Pinjam tabletnya si Fani buat nonton drama. Makan camilannya Maya sedikit. Penjepit rambut Rere ini lucu juga ya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Lanjut mandi pakai ember Fani, handuk Maya, dan pasta gigi Rere. Kok guru tiba-tiba memajukan jam pulang sih? Ayo balik main game. Loh, kok mereka pulang lebih awal? Penjepit rambutnya kok sama persis dengan Duh, bau apa ini? Alergi hidungku kambuh lagi nih. Ya ampun Fani, kenapa tabletmu diletakkan di atas makanan begini? Camilanku, siapa yang makan? Penjepit rambut itu milikku. Ternyata benar-benar ada parasit di asrama kita. Kakak senior, si gadis keong, atau si parasit yang gak mau sewa kamar? Aku baru saja lulus, belum bisa tinggal di sekolah lagi, tapi sewa di luar mahal sekali. Adik-adik kelasku yang baik hati, tolonglah. Membantu kami bersih-bersih dan tinggal diam-diam di asrama kami bukan alasan untuk menipu orang. Hah? Ada akun yang terus-menerus memposting rutinitas asrama dan pura-pura jadi orang kaya. Kalian salah paham, bukan aku cuma menumpang tinggal. Jelaskan saja nanti ke dosen pembimbing. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Hai. Lain kali kalau ke asrama kami lebih hati-hati ya, ini jadwal kuliah yang baru. Tenang saja, aku nggak akan merepotkanmu lagi. Sempat-sempatnya kamu masih baca buku, ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fani, ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka.
Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku, aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya, jadi dia salah paham. Bener juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah 2 rasa sih? Fanny suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus, pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silakan bagi kelompok berisi 3 orang. Fanny, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakiku melecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fanny. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fanny yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fanny tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu, aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu, ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan. Kamu tidak mungkin suka dia, kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silakan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah. Hei, Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras. Tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus. Bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? aku menyerah. Mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai, jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerja kan? Aduh, sakit sekali, tulangku rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh. Ternyata bajunya lumayan bagus. Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisakah bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian baru kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny, meniup tanganmu kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia menghambat kemajuan tugas kita. Masa sih? Fanny, Rere kasih kado apa buat ulang tahunmu? Rere nggak nemenin aku ulang tahun, dia malah berantem sama aku. Berantem lagi di waktu kayak gini? Ulang tahun kalian kan cuma beda sehari. Fanny, kita berdua sama-sama salah. Kita baikan ya. Ulang tahunku hari ini sudah lewat. Mana kado buatku? Kamu ini kepribadiannya sensitif banget sih. Aku minta maaf karena aku menghargai persahabatan kita. Terima aja, napa sih? Seberapa berharga? Coba aku lihat kado apa yang kamu siapkan. Tadi pas lagi marah, kadonya aku buang. Aku punya kepribadian yang sangat sensitif. Aku selalu bisa merasakan niat buruk orang lain yang tersembunyi. Rere, film terbaru sudah tayang. Mau nonton bareng nggak? Aku nggak tertarik. Duduk lama itu bikin capek. Jelas-jelas kulihat kamu posting nonton film itu sama orang lain. Apa kamu cuma nggak mau pergi sama aku?
Rere, foto tahun barumu cantik banget. Iya kan, yang ini juga bagus. Semua komentar dibalas, tapi cuma komentarku yang nggak dibalas. Rere, aku juga komentar loh, baju ini cocok banget buatmu. Oh, tapi koleksi bajuku nggak sebanyak punyamu sih. Tuh kan kamu sensitif banget, aku ada uang jajan lebih nih, nanti aku beliin kado ulang tahun buat gantiin yang kemarin. Orang dengan kepribadian sangat sensitif itu kalau lawannya mengalah, mereka biasanya bakal introspeksi diri. Fanny nggak bakal langsung maafin gitu aja kan? Rere, aku bukan tipe orang yang langsung baikan cuma karena orang lain bersikap baik. Aku ini sensitif dan juga pendendam. Fanny, ayo jalan-jalan ke mall. Aku nggak tertarik, jalan sebentar aja bikin capek. Fanny, aku mau jalan-jalan nih, pengen makan hotpot. Ayo berangkat, kebetulan lagi ada promo, aku juga mau ikut. Kenapa dendamnya ke aku besar banget? Aku sudah selesai edit foto, ayo posting bareng di media sosial. Berhasil diposting, aku kasih like ya buat kalian. Fanny, kok kamu nggak like ke aku sih? Apa sengaja? Menurutmu, kamu keterlaluan ya? Bukannya ini yang kamu lakuin ke aku, jangan terlalu sensitif dong. Aku nggak balas pesanmu karena aku nggak lihat. Oh, jadi kamu tahu kalau ada pesan, emangnya aku bilang kalau kamu sengaja? Maya, selamat ulang tahun. Itu kan model favoritku. Makasih Fanny, kamu bakal nyiapin hotpot kesukaanku. Kok isinya daging kambing semua? Aku kan nggak makan kambing. Kan emang nggak ngajak kamu. Sama kayak pas kamu ulang tahun nggak ngajak aku. Ternyata kepribadian sangat sensitif itu bukan berarti lemah ya, tapi kayak pemenang yang buat pandangan luas, puas banget. Saat aku punya kepribadian sangat sensitif sekaligus tipe pendendam, prinsip utamaku adalah kamu jual, aku beli. Hai, Bukankah kamu bilang akan kembali dari perjalanan bisnis besok? salju pertama sudah dijanjikan untuk mentraktirmu makan. Wah, kalian berdua kapan jadiannya? Kok aku tidak tahu? Kita sahabat. Aku mengerti lebih dari persahabatan, tapi belum sampai kekasih. Kurang-kurangi baca novel deh, besok HP kamu aku format saja. Yuk pergi, kita coba restoran hotpot yang baru buka itu. Sebenarnya yang dikatakan temannya itu benar. Peringkat nilaiku kali ini masih belum masuk 100 besar, ibuku pasti sangat kecewa padaku. Tapi nilai bahasa Inggrismu peringkat pertama di kelas kita. Apa gunanya ujian masuk universitas tidak hanya menguji satu mata pelajaran, ibuku juga seorang guru. Kamu pasti bisa lebih baik di waktu berikutnya. Cuma kamu yang memujiku. Kalau begitu, aku akan terus memujimu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya belajar mandiri malam. Di hatiku, kamu selalu menjadi yang nomor satu. Halo, aku Fanny. Senang bertemu denganmu. Dia itu... Kami teman masa kecil. Oh, ternyata kekasih masa kecil ya. Hubungan kami bukan seperti itu. Kenapa dia bisa masuk ke asrama wanita? Dia bilang pada ibu penjaga kalau aku baru saja operasi dan tidak boleh mengangkat beban berat. Kalian benar-benar tidak pacaran. Sudah cepat rapikan barangnya, nanti kita pergi makan. Fanny, makanlah yang banyak, siang nanti masih ada kelas. Turun salju, payungnya miring, kamu jadi basah. Aku kuat kok, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bawa payung? Kebetulan saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tadi bilang ke temanmu kalau kita hanya teman masa kecil? Memang benar kan kita tumbuh besar bersama? Aku menyukaimu sejak lama sekali. Aku takut jika hasilnya tidak baik, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak mencoba? Bagaimana kalau nanti putus, kita tidak akan saling bertemu lagi? Aku berjanji tidak akan putus, jadi apakah kamu bersedia menjadi pacarku? 3, 2, 1. Kalian tebak kali ini siapa yang akan menjelek-jelekan teman sekamarnya? Rere? Kalian harus membelaku. Ternyata benar Rere. Ayo masuk, ayo masuk. Aku beritahu kalian, sungguh keterlaluan. Minta tolong belikan makanan saja, tidak langsung bayar. Dia yang salah. Coba saja kalian yang menilai. Apa dia sudah gila? Kami mengerti kamu. Sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Maya. Aku iri dengan asrama kalian yang kompak. Fanny nilainya bagus. Rosie punya keterampilan praktis. Tina punya otak bisnis. Tidak seperti asrama aku, sekumpulan penyihir tua. Semua akan baik-baik saja, Rere. Nanti sering-seringlah ke asrama kami. Tagihan listrik bulan ini 600.000. Ayo patungan. Sebanyak itu. Transfer di grup chat saja. Siapa suruh Maya beli panci listrik ini? Pasti diam-diam dipakai. Aku sudah transfer di grup. Maya, kamu bagaimana? Setiap hari mengeringkan rambut sampai 1 jam, terus naik ke tempat tidur tidak mematikan lampu. Dia yang paling boros listrik. Hei kamu. Seluruh asrama suram, bahkan tidak bisa mengobrol. Tagihan listrik bulan ini banyak sekali, 900.000. Aku beli panci listrik, mungkin pemakaiannya agak banyak, aku bayar lebih banyak. Aduh, aku lagi flu, pakai AC juga banyak, harusnya aku bayar lebih. Aduh, kita bagi rata saja, uang sedikit ini tidak perlu dipermasalahkan. Lihat, baju ini aku yang buat. Kamu membuatnya dalam 3 hari, kemampuanmu hebat sekali. Desainer, ajari aku dong. Aku punya ide, ayo buka toko pakaian wanita via online, kita pasti akan laris. Ide bagus. Lihat, pesanan meledak, stok kita hampir habis.
Tenang, aku sudah mendesain dan mengirim ke pabrik produksi. Aku pergi kirim barang, kurir sudah datang. Lihat asrama Fanny, nilai akademik mereka masuk 3 besar, bisnisnya juga sukses mendapatkan dana startup dari sekolah senilai 300 juta. Rere dan yang lainnya terakhir bertengkar di asrama, kelulusan ditunda. Siapa suruh kamu melempar bantal? Jelas-jelas kalian yang memaki duluan. Membentuk kelompok kecil hanya akan menguras energi, tidak tahu apa yang dicari. Lebih baik kita pergi saja. Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Kat, Fanny, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Kat, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fanny begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting? Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket. Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik. Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok. Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus? Cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak, coba lihat pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara, dia kan cuma dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Hah? Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku, dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami. Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panjat sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya? Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati.
Jadi dia selalu ada untukmu? Iya. Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Hari ini pacarku mengajak kita main bulu tangkis. Besok pacarku mentraktir kita ke pesta. Lusa pacarku mengadakan pesta dansa. Ayo kita pergi menari. Fanny, di mana pacarmu? Aku punya social anxiety, aku tidak punya pacar. Ayolah, kalau kamu social anxiety, kamu harus sering keluar rumah. Betul, itu satu-satunya cara agar kamu punya kesempatan lebih. Aku tidak mau keluar. Hari ini kamu harus ikut kami main bulu tangkis. Ayo. Aku tidak mau. Aduh, capek sekali. Fanny, giliranmu. Aku harus melawan mereka berdua sendirian. Ayo cepat, kami percaya padamu. Bolehkah aku bermain bersamamu? Ternyata benar ada kesempatan bertemu seseorang. Awas. Ayo mulai, Fanny. Lihat ini. Maaf, gerakanmu keren sekali tadi, Fanny. Berhenti menertawakanku. Aku sudah bilang, aku antisosial. Kalian membuatku terlihat jelek. Malam ini pacarku menyiapkan perjamuan besar. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku sedang diet. Kamu sudah sekurus itu masih mau diet? Benar, jangan cari alasan lagi. Duh, aku tidak mau pergi. Bersulam. Ayo makan besar. Wah, dia datang. Duduk, cepat duduk. Kenapa kamu datang? Mereka yang memintaku datang. Kalian? Iya, kami takut kamu kesepian. Aku antisosial. Bagaimana dengan pakaian ini? Biasa saja, tidak sebagus punyaku. Fanny, kamu pakai apa? Aku tidak punya baju bagus, aku tidak jadi pergi. Oh, tidak bisa. Pakai bajuku, kamu harus ikut. Gak usah. Pasti akan sangat ramai. Alasan antisosial. Terus waktu main bulu tangkis sama Vino kemarin bagaimana? Sudahlah, dia tidak mau pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa bilang ke Vino kalau dia tidak punya pasangan dansa hari ini. Ah, Vino juga pergi. Aku ikut. Fanny di belakangmu. Bolehkah aku meminta satu tarian darimu? Ayo kita bantu dia sedikit lagi. Di pesta dansa berikutnya, maukah kamu menjadi pasangan dansa tetapku? Fanny, terima dia. Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Bukan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makannya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny. Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan Fanny, ya. kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Dia adalah Fanny, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fanny, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa kalau tidak belajar kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fanny di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fanny paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja. Suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fanny paling suka makan pizza. Fanny, aku tahu tempat makan barat yang super enak. Aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fanny paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini?
Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di Iya, perpustakaan. Vino sudah selesai ngerjain PR-nya. Pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fanny dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fanny makan baret kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini. Jangan-jangan kamu sudah pacaran. Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku. Itu Vino di kelas kita. Hah? Vino suka aku. Aku juga suka Vino. Aku mau kencan sama dia. Dasar bucin. Kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita. Kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh. Boleh. Apa? Kamu pacaran sama Vino? Iya, sudah 2 bulan. Bagaimana bisa kamu pacaran sama dia meskipun dia tampan dan kaya Dan sopan. tapi dia punya geng yang tidak bisa dipisahkan. Pacaran dengan orang yang punya geng seperti itu akan membuatmu tidak bahagia. Sebenarnya geng yang kalian maksud itu memang selalu ada. Ini pacarku, Fanny. Halo semuanya. Pantas saja belakangan ini dia jarang main game. Ternyata diam-diam pacaran. Aku sudah kenal sama Vino 5 tahun. Aku tahu semua bumbu kesukaannya. Fanny, bagaimana bisa kamu suka dia? Bro, kamu hebat juga ya bisa dapat pacar kayak gini. Fanny, kenapa diam saja? Aku agak pemalu. Ayo kita bersulang. Aku merasa seperti orang asing di geng ini. Kapan kamu beli rumah ini? Sudah lama. Hari ini kita masing-masing masak satu hidangan ya. Fanny, kamu masak apa? Aku... Mana mungkin dia bisa masak, biar aku saja yang Kalau masak. begitu aku mau ikan bumbu pedas Manja manis. banget, masak sendiri sana. Fanny, apa kamu kenal Rere? Dia dari sekolah yang sama denganmu dulu kan? Iya, dulu satu klub dan satu kampung halaman. Rere juga ingin magang di perusahaanmu, bisa bantu bicarakan tidak? Aku coba ya. Oke, aku kabari Rere dulu. Apa benar pacaran tidak boleh ada geng? Tuh kan aku bilang juga apa, geng itu ribet, putus aja sekarang. Tunggu, dengarkan dulu. Aku sebenarnya masuk ke grup chat mereka. Sebenarnya sikap teman-temannya padaku itu tergantung bagaimana dia memperlakukanku. Rere, bumbu ini buat pacarku kan? Lain kali kalau main game ajak pacarku juga ya, aku kan sudah ada yang punya sekarang. Cie, takut pacar nih. Fanny itu orangnya tertutup dan tidak suka banyak bicara, itu memang sifatnya, jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oh, begitu ya. Kakak ipar, ayo minum. Bukan aku yang tidak nyambung dengan mereka, tapi dia yang memastikan mereka bisa menerimaku. Tadi aku lihat ekspresimu agak sulit, jadi aku sudah menolak permintaan Rere. Tapi kan aku sudah setuju. Biarkan dia usaha sendiri, tidak perlu membebanimu dengan masalahnya. Dia memikirkan perasaanku, aku selalu jadi prioritas di depan gengnya. Ternyata ada ya cowok yang bisa menyeimbangkan gengnya demi pacar. Sudah ya, aku mau kencan dulu. Serasa dunia milik berdua. Kapan giliran kita pacaran? Nanti jam 1 kita main badminton ya. Aku baru saja ambil paket, bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak, hadiahnya ada di tanganku. Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM.
Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. Ini milikmu. Wah, aku lulus, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Fani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi, aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu, pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fani kan nggak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fani. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fani, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fani. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu. Tapi Rosi, kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fani, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... Nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fani, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fani. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik? Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya, tinggal bareng kamu. Lihat-lihat fit VChat senior kita tinggal di villa mewah, gaya hidup serba mahal. Aku iri sekali. Anak orang kaya memang punya privilege. Waktu dia masih muda, keluarganya pas banget kena dividen zaman. Pabrik percetakan keluarganya keuntungan tahunannya mendekati puluhan triliun. Puluhan, ratusan, ribuan. Coba lihat dirimu. Bahkan kalau nanti kamu lulus S2, seumur hidup belum tentu bisa dapat uang sebanyak itu. Menurutku, pendidikan tinggi bisa meningkatkan wawasan, baru kita bisa menangkap peluang zaman. Mama kita benar-benar menghambat langkah kita. Halo Ma, uang saku 1.500.000 tidak cukup. Gaji ibu sebulan saja 600.000, dikasih 1.500.000 itu sudah banyak. Banyak kebutuhan di rumah yang harus Kalau dibayar. mama muda dulu punya keberanian sedikit saja, keluarga kita pasti sudah jadi keluarga kaya raya dari dulu. Mengeluh pada orang tua juga tidak ada gunanya, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Sekarang peluang zaman lebih banyak daripada zaman mereka. Tantangannya memang lebih berat. Tapi seandainya kita bertemu peluang zaman ini, apakah kita benar-benar bisa menangkapnya? Ayo kita coba buat video pendek. Aku tidak mau. Memalukan sekali. Dulu saat video pendek sedang booming, kita tidak ikut arus. Senior yang konsisten bikin video semuanya sudah dapat uang pertama mereka. Sekarang live streaming juga ramai. Sayang-sayangku, menurut kalian wajahku terlihat muda tidak? Semua orang sekarang pada live streaming. Mereka yang rajin pasti bisa berhasil. 2 orang saja yang menonton livemu. Mau jualan ke siapa? Aku kan baru mulai. Senior bilang kalau konsisten pasti berhasil. Bukan bermaksud menjatuhkan mentalmu, tapi kamu tidak punya penggemar, tidak punya modal buat nego ke supplier. Siapa yang mau beli barangmu? Buang-buang waktu.
Ternyata tidak sesederhana itu ya. Saat orang lain berusaha, kita justru sudah mencari alasan untuk menyerah dan melewatkan peluang. Sekarang zaman AI sudah tiba. Apakah kalian bisa menangkapnya? Kita sama sekali tidak mengerti. Peluang itu untuk mereka yang wawasannya luas dan sudah bersiap. Kamu merasa lebih hebat dari kami. Memangnya kamu paham AI? Mungkin sekarang belum ada peluang, tapi aku akan mulai dengan mengembangkan diriku sendiri. Saat peluang berikutnya datang, aku yakin aku siap. Sebenarnya aku tidak berhak menyalahkan orang tua. Peluang ada di depan mata. Aku pun belum tentu bisa menangkapnya. Menangkap dividen zaman bermula dari wawasan diri sendiri. Aku yakin kita bisa menangkap peluang berikutnya.